Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudara, kita akan belajar bersama tentang manusia tertua yang tercatat di dalam sejarah kehidupan umat manusia dan di dalam kitab suci. Peristiwa yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 5 mencatat adanya 9 tokoh Alkitab yang bersifat individu memiliki umur yang sangat panjang. Cara dan alasan mereka hidup sepanjang itu tidak biasa dijelaskan di dalam kitab suci. Adam bertahan hidup selama 930 tahun, tercatat dalam Kejadian pasal 5 ayat 5. Sedangkan Set hidup selama 912 tahun, Kejadian pasal 5 ayat 8. Enos menjalani hidup selama 905 tahun, dan Kenan hidup selama 910 tahun. Kemudian Mahalael menjalani kehidupan selama 895 tahun, Jared hidup selama 962 tahun. Sedangkan Henokh adalah manusia dengan hidup sepanjang kehidupannya dengan umur 365 tahun sebelum Tuhan mengangkatnya dan dipermuliakan di hadapan Tuhan di surga. Sedangkan Lamekh hidup selama 777 tahun. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 29 mencatat bahwa Nuh berumur 950 tahun. Namun manusia yang paling lama hidup, paling tua dalam Alkitab, yang hidup lebih lama adalah seorang yang bernama Metusalah dengan batas usia 969 tahun. Kejadian pasal 5 ayat 27. Kemungkinan ada individu yang hidup di era kuno lebih lama daripada Metusalah. Akan tetapi segala sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab kita tidak bisa berandai-andai. Tetapi Alkitab tidak mendokumentasikan hal ini, sehingga kita pun tidak akan berandai-andai sesuatu hal yang di luar Alkitab. Alkitab hanya menyebut sedikit tentang Metusalah, kecuali bahwa ia adalah kakek Nabi Nuh. Terdapat dua arti makna Metusalah, yaitu manusia bertombak dan kematian yang akan membawanya, atau Tuhan mengirim kematian. Terdapat dalam sebuah tradisi di luar Alkitab yang menyebut bahwa Henokh adalah ayah dari Metusalah. Menerima wahyu dari Allah bahwa banjir bah tidak akan terjadi sebelum kematian putranya. Apabila ini akurat, maka dapat dianalogikan bahwa nama Metusalah memiliki makna kematian yang kematiannya akan mendatangkan banjir atau Tuhan mengirim kematian. Penghitungan Alkitab pun mendukung teori ini karena Metusalah wafat tahun terjadinya banjir Nuh. Metusalah melahirkan Lamekh ketika usia 187 tahun. Lamekh menjadi ayah Nuh ketika usia 182 tahun. Banjir berlangsung saat Nuh berumur 600 tahun. Jika jumlahnya kita jumlahkan, maka 187 tahun ditambah 182 tahun dan ditambah 600 tahun, totalnya adalah 969 tahun, yaitu usia saat Metusalah dipanggil Tuhan. Ternyata ada cerita menarik di balik sosok tertua di dalam Alkitab. Dan alasan ini ia dapat hidup selama 969 tahun. Hampir tidak ada yang dapat diketahui oleh manusia dengan jelas mengenai Metusalah, manusia paling tua dalam Alkitab dan tercatat di dalam sejarah umat manusia. Metusalah berusia 969 tahun dan wafat pada tahun terjadinya banjir bah atau banjir Nuh. Ini merupakan generasi ke-10 dari Adam dan adalah kakek Nuh.
kemungkinan besar Metusalah adalah individu yang rajin beribadah, yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kesempatannya untuk berumur panjang. Panjangnya usia yang dimiliki Metusalah sebagai sebuah bentuk bahwa Allah itu memiliki sebuah kesabaran, kasih yang begitu panjang menantikan pertobatan umat manusia yang pada waktu itu kehidupannya disia-siakan. Mereka kawin mengawinkan dan pesta pora sebagaimana yang dikatakan Yesus di saat Yesus menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di zaman Nuh memiliki perilaku kehidupan yang demikian. Itulah yang bisa kita pelajari dari satu pribadi yang bernama Metusalah. Kiranya apa yang saya bagikan saat ini bisa menjadi sebuah berkat tersendiri bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.